Seperti sudah disampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa simbolisme dalam era kontemporer berbeda dengan di tahun 1880-an. Dulu simbol dalam simbolisme sebagai sesuatu yang arbitrary, sesuka artis saja. Nah, kini karya dengan pendekatan simbolik harus mempertimbangkan orang lain sebagai pelihat. Apakah mereka mengerti atau paling tidak mendekati mengertilah, begitu ya. Nah, berarti peran komunikasi menjadi hal penting untuk mengkomunikasikan visual. Makanya dinamakan desain komunikasi visual. Ya kan? Ada desain, ada merancang, ada komunikasi, ada visual. Berarti merancang visual yang dapat dikomunikasikan. Oke, kita akan bersama-sama melihat bagaimana proses komunikasi terjadi. Saya akan berusaha menjelaskan secara sederhana dan sesingkat mungkin. Nah, komunikasi dapat terjadi karena ada dua hal, yaitu sender dan receiver. Mudahnya ada yang berbicara, ada juga yang mendengarkan dan menanggapi. Gak mungkin dia ngomong sendirian, begitu ya. Oke, sender adalah pengirim pesan. Dalam perannya, ia adalah pembuat kode yang disebut encoder. Maksudnya, sebelum menentukan objek pembicaraan, ia memilih kata, memilih kalimat yang tepat untuk dapat dibaca oleh penerima pesan, yaitu receiver. Sedangkan objek pembicaraan tersebut bisa berbentuk simbol ataupun metafora. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, mari kita lanjutkan. Lalu, objek tersebut akan dikirimkan berbentuk pesan melalui media tertentu. Di dalam ilmu komunikasi, media ini berbentuk verbal atau kata-kata, ya. Sedangkan di DKV, tentulah media ini adalah media visual atau gambar. Kemudian receiver selaku pembaca kode atau pesan atau dinamakan decoder berusaha memahami pesan yang dikirimkan kepadanya. Nah, setelah itu receiver akan memberikan tanggapannya atau merespon apakah dia mengerti dan sama maksudnya dengan maksud sender sebagai pengirim. Lalu sender akan mengirim umpan baliknya. Nah, akan begitu terjadi terus-menerus seperti itu ya. Nah, dalam proses tersebut biasanya ada noise atau gangguan. Gangguan ini bisa berupa fisik, misalnya ketika mendengarkan pesan atau melihat pesan gambar di tempat yang bising, misalnya tidak nyaman, sehingga ia tidak bisa berfokus dan berkonsentrasi. Bisa juga gangguan psikologis, misalnya ya memang sudah ada pemikiran lain, hingga ia tidak bisa menyerap lagi pesan yang dikirimkan. Atau mungkin gangguan semantik, itu adanya perbedaan pandangan, perbedaan makna, dan pesan yang dikirimkan oleh si sender. Oke, sebagai catatan penting ya, kita perhatikan kotak merah dengan tulisan pesan dan media. Nah, di bagian inilah bagaimana usaha sender mengemas objek pesannya supaya benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuannya. Nah, di ilmu komunikasi ada yang namanya retorika, yaitu seni berbicara. Bagaimana mengemas kalimat, bagaimana intonasi berbicara dimainkan, dan lain-lain. Dengan tujuan agar receiver dapat tergugah emosinya, bahkan kepercayaannya, dan akhirnya dapat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh sender. Nah, kalau begitu, ada kemiripan yang jelas dengan DKV. Visual ataupun gambar dirancang sedemikian rupa, memilih gaya seni ataupun desain yang menarik, menyusun dan mengolah warna, membuat komposisi yang baik, dan seterusnya. Nah, makanya di DKV ada juga istilah yang sama, yaitu retorika visual. Nah, inilah yang kita pelajari di mata kuliah gambar 3. Sebagai contoh, pesan komunikasinya adalah perdamaian. Nah, menurut Albert Aurers, yang berbicara mengenai simbolisme, yang saya jelaskan di video sebelumnya, kata perdamaian itu sebagai ideatif seniman, sekaligus simbolis yang harus diwakili oleh suatu bentuk atau form, yaitu seekor burung merpati putih, ini contoh ya. Nah, ini pun sesuatu yang sintesis, sesuatu yang dapat dipahami orang lain, karena secara konvensi artinya memang demikian. Oke, singkat saja, setelah proses komunikasi kita jelaskan, kita ke pemilihan gaya seni sekarang. Nah, agar objek yang dipilih menjadi lebih baik dan indah. Nah, sebagai contoh tadi kan kita pilih burung merpati ya. Nah, lalu kita batasi saja gaya seninya hanya era modern art yang dimulai 1870-an
dan contemporary art yang dimulai tahun 1960-an sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat kembali strukturnya atau alur pembuatan tugas ini ya. Nah, pertama adalah membaca artikel, kedua adalah menentukan keyword, ketiga menentukan pendekatan visual, simbol atau metafor, lalu tentukan objeknya, dan keempat pilih dan gunakan art style atau drawing style untuk menggambarkan objeknya. Lalu terakhir, objek yang sudah dipilih, gaya seninya, harus dinarasikan sesuai dengan artikelnya agar lebih menarik. Oke, nah berikutnya bagaimana objek burung merpati yang digambarkan dengan gaya seni kubisme dan surrealisme. Ya, ini untuk membantu saja kalian berimajinasi ya, berkreativitas gitu, supaya tugas kalian bisa menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Boleh tulis di komen atau kirim email ke saya. Sekali lagi terima kasih. Salam gambar.